Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada penonton yang mengoreksi bacaan Quran saya, baik tahsinnya kurang, tajwidnya kurang katanya. Dan saya disarankan untuk belajar lagi. Iya, betul, terima kasih ya. Saya selalu belajar dan saya hanya ingatkan kepada kita semua terutama kepada diri saya. Kalau mendapatkan koreksi, mendapatkan kritik, itu jangan mundur ya, maju terus ya. Maju terus ya. Dan sebab kalau kita tidak hati-hati terhadap kritik, itu bisa membuat kita itu berhenti dan tidak belajar lagi karena merasa terluka ya, merasa tidak nyaman setelah dikritik ya. Dulu saya maksud saya, waktu saya membuat pesantren Ojo Lali, yang sekarang itu juga santrinya nggak ada yang mukim, tapi hanya pengajian setiap sore. Dan sekarang insya Allah santrinya yang sudah bisa baca Quran tuh maaf, lebih dari 500 orang ya, anak-anak sini, orang-orang kampung. Dulu awalnya saya menghafal, modalnya itu menghafal surat An-Naba ya, 40 ayat ya. Saya nggak bisa ngaji sebenarnya itu. Waktu saya umur 49 tahun saya pindah ke Parung itu saya bikin pengajian 120 anak santrinya. Terus tahun 2017, kemudian tahun 2019 saya bubarkan pengajian itu karena saya pengen cari duit. Ya kan, dan setelah 2 tahun nyari duit nggak dapet terus saya bikin pesantren, namanya bukan TPA. Saya pengen bikin pesantren, caranya saya ngapal dulu, saya bikin pesantren tahfiz, ngapal surat An-Naba di musola Mbak Unur sini dekat lapangan bola, sendirian 2 bulan ngapalin 40 ayat ya. Dan terus saya rekam, silahkan dilihat ya bacaan saya pertama kali dalam hidup. Saya mau menghafal Quran 40 ayat, surat paling panjang yang pernah saya hafal pada usia saya 49. Ada videonya, saya videokan, judulnya Yudi Pramuko mulai menghafal surat An-Naba pada usia 49 tahun ya. Dengan modal 40 ayat, satu surat pertama dalam juz 30, saya kemudian bikin pesantren. Namanya pesantren Ojo Lali. Dan terus ya kan, modalnya kemudian surat An-Naba difotokopi, bolak-balik, kemudian di laminating. Itulah yang saya bagikan ke anak-anak santri itu. Santrinya harus pakai baju celana panjang hitam dan baju lengan panjang putih, dimasukkan celana panjang hitam dan pakai peci Soekarno gitu. Yang perempuan harus pakai bawahan hitam, pakai baju hitam dan harus nggak boleh pakai celana panjang ya, dan pakai jilbab putih. Dan terus iurannya waktu itu saya terapkan, saya tinggikan 25.000, padahal TPA waktu itu tahun 2011 masih 5.000 ya. Kenapa saya naikkan 25.000 supaya yang daftar sedikit, nggak usah banyak-banyak. Nggak seperti TPA yang pertama kali itu yang saya bubarkan, muridnya 124 shift ya. Saya nggak mau banyak-banyak, saya naikkan setinggi-tingginya, nilainya itu 25.000 waktu 2011, dan harus pakai seragam. Rupanya seragamnya mahal juga tuh, 100.000 atas bawah, supaya orang tua itu nggak mampu beli seragam dan nggak mampu bayar. Ya, ternyata yang daftar banyak juga, sampai 60. Nah itulah ya, waktu salah satu. Jadi kalau cara metodenya ammah, terus diikuti sama anak-anak, satu orang ammah. Terus saya bilang ya tasaalun, kata anak itu diulang ya, kan belum bisa baca dia, masih qira 1, tapi qira 1 dulu, baru kemudian hafalan Quran 1 ayat. Nah, terus saya setorkan amma ya tasaalun. Begitu selesai bisa menyetorkan, anak yang belum bisa baca Quran tadi, anak-anak SD, kemudian
angka 1 yang di Quran yang sudah dilaminating 1 halaman tadi, terus saya lingkari pakai spidol hitam bahwa dia sudah setoran, terus dibawa pulang dia itunya hafalan yang udah dilaminating tadi udah saya kasih spidol permanen hitam. Terus semua begitu caranya. Awalnya begitu bikin pesantren di halaman rumah, di depan rumah, ya, di teras ukuran 3,5 kali 6 3,5 ya, sebagian kalau hujan masuk rumah, ya, kalau hujan masuk rumah. Jadi maju terus, ya. Dan sekarang alhamdulillah tuh kemarin Pak Saripudin kepala desa bawa surat ini, 3 surat ini dari KUA sudah resmi. Ini surat pewakifnya para Ma'arta mewakafkan 120 meter tanah dan sudah saya bangun masjid, ya, 2 lantai. Cor ke 2 lantai baru kemarin selesai. Atas nama Yayasan Pesantren Ojolali. Yayasan Pesantren Ojolali baru jadi tahun 2010, 10 tahun setelah didirikan karena nggak ada duitnya. Nah, terus tanah yang kedua 400 meter, ya, suratnya sudah jadi seperti ini, ada 3. Terus yang satu lagi yang 262 dengan gedung yang megah itu dari Ibu Wahyu, yang satu dari gabungan, ya, yang 400 meter itu gabungan dari donatur-donatur seluruh dunia yang waktu itu menyetorkan uang 1 meter tanah 750.000 dan kita berikan 400 meter. Dan itu 300 juta sudah dibayar, sudah lunas, dan sudah jadi ini, ya, surat wakifnya. Jadi Pesantren Ojolali alhamdulillah sekarang punya 3 bidang tanah, ya, 120 meter yang ada masjidnya, terus yang 262 yang sudah ada bangunannya, dan yang ini yang 400 meter yang masih tanah kosong. Rencana mau kita bikin sekolah itu, ya, 5 lantai. Jadi maksud saya maju terus, ya, kalau dikritik orang itu maju terus. Dan kita juga Pesantren Ojolali punya channelnya sekarang ada 6.500 ininya, videonya, YouTube-nya, dengan subscribernya 365.000 kalau nggak salah, ya. Berapa ya? Jadi 6.500 video itu YouTube jumlah video yang paling banyak di seluruh dunia itu untuk satu YouTuber pemula. Jadi maju terus, ya. Terima kasih para pengkritik, ya. Dan sekarang saya akan bikin pemuda dakwah dan ekonomi, mau bikin warung untuk anak-anak muda yang nggak punya ijazah, yang nganggur sampai umur 40-50. Mau saya ajarin 2 saja, Al-Fatihah dan bagaimana cara bikin warung kopi. Setiap malam minggu ketemunya di situ. Tujuannya pemuda dakwah dan ekonomi atau disingkat PD itu tujuannya mendekatkan diri kepada Allah melalui dakwah dan bisnis. Targetnya ada 5. 1, supaya bisa sholat ngaji. 2, supaya bisa membuka warung kopi. 3, supaya bisa jadi YouTuber. 4, supaya bisa naik haji. 5, supaya targetnya supaya bisa berakhlak mulia. Itu 5 target yang harus dihafal dari anak-anak muda yang saya kumpulkan dengan secara sederhana setiap malam minggu, insya Allah. Caranya pertemuan cuma 1 jam dan saya ajarin cara baca Al-Fatihah dan gimana yuk cara bikin warung. Satu warung dikelola oleh 2 orang atau 3 orang. Kalau anggotanya 10 berarti harus ada 3 warung kopi untuk ngisi dompetnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفضحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وعنبا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu.